Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat PDKasih yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah doa pagi. Mari saudara, sebelum kita memulai rangkaian ibadah pada hari ini, alangkah baiknya jika kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul dalam ibadah online doa pagi bersama persekutuan doa Oikumenikasi ini Tuhan. Tuhan, tutup bungkus acara hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar kuasa dan urapan Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kaulah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Sungguh Tuhanlah menara dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Mari saudara. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah menara, amin, dan sumber kekuatan
kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Sungguh Tuhanlah jawaban dan kekuatan dan sumber kekuatan. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Amin. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Tuhan ada dan melihat
setiap pergumulan yang ku hadapi, berserulah kepadanya, Dia yang memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, glory. Haleluya, glory. Haleluya. Tuhanlah satu-satunya jawaban dalam hidupku. Haleluya. Tuhanlah menara, kubu pertahanan buat hidupku. Haleluya, haleluya, murni, haleluya, murni. Biar musik mengalir saudara, mengalir saudara. Kita angkat hati kita bersama saudara, untuk tinggikan dan muliakan nama Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kita. Dia yang memberikan hidup. Dia yang memberikan semua jawaban yang kita butuhkan saudara. Mari kita satukan hati saudara, untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya, murni, haleluya. Sungguh ku nikmati kehadiran-Mu di hidupku. Glory. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru Engkau berikan bagi setiap kami. Percaya saudara bahwa segala pergumulan yang ada dalam hidup kita, Tuhan yang pegang kendali. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Percayalah bahwa Tuhan selalu memiliki jawaban atas setiap permasalahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua karunia-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Glory. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat jiwaku berseru. Dia yang tanganku
jadi pembelaku. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak Tuhan, dipuji, disembah Tuhan, dimuliakan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang patut kami sembah Tuhan. Kau sungguh dahsyat Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Kami gak bisa Tuhan hidup tanpa-Mu. Sungguh kami butuh Tuhan hadirat-Mu, kehadiran-Mu Tuhan, untuk melepaskan dahaga kami Tuhan akan Engkau. Kami ini siapa Tuhan? Tanpa-Mu Tuhan.
Kami mau terus Tuhan terhubung sama Tuhan. Kami mau selalu connect Tuhan sama Tuhan. Kami mau selalu melekat sama Tuhan. Kami tahu di mana sumber kebenaran itu Tuhan, yaitu hanya di dalam hidup-Mu saja Tuhan. Kalau tiba saatnya Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan menyiapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami, tubuh kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan asal-asalan Tuhan mendengarkan. Kami mau fokus. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Layakkan hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan Tuhan hari ini Tuhan, untuk menyampaikan sedikit Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Jamah lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba-Mu tidak mengurangi maupun menambahi Tuhan apa yang menjadi suara-Mu, tapi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang setelah mendengarkan firman Tuhan ini bisa menjadi rema dan berkat buat yang mendengar Tuhan. Dan kita bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Tuhan firman Tuhan ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom saudara. Shalom. Gimana kabarnya? Sudah lama tidak bertemu dalam acara live ini ya saudara ya. Kalau mungkin saudara ada jemaat PDKasi ya setiap minggu ketemu. Tapi kalau orang yang bukan jemaat PDKasi udah lama kayaknya, udah lebih dari 2-3 minggu kayaknya, hampir sebulan ya saudara ya. Tapi intinya yang penting harus ketemu sama Tuhan tiap hari saudara. Amin saudara. Ayo yang belum ketemu sama Tuhan, yang belum doa sama Tuhan, doa sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Jangan sampai kita hanya ke gereja, dengarkan khotbah, tapi gak ketemu Tuhan, sama aja. Kita harus merasakan kehadiran Tuhan. Kita harus ketemu Tuhan tiap hari, tiap saat. Dalam aktivitas apapun, pekerjaan saudara, di transportasi, apapun aktivitas pekerjaan yang Anda lakukan, ayo libatkan Tuhan. Jangan sampai Tuhan ditaruh di belakang. Jadikan apa? Cadangan atau ban serep. Ya Tuhan gak bekerja, tapi kalau Tuhan kita taruh di depan, jadi nakoda, jadi yang menuntun kita, Tuhan pasti akan menyertai kita. Amin saudara. Jadi ayo sama-sama kita selalu ingat sama Tuhan, selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Hari ini saya akan membahas firman Tuhan tentang, ya ini sudah sering saudara dengar pasti. Ini adalah cerita yang terkenal di Alkitab, yaitu anak yang bungsu dan anak yang sulung yang diberi harta warisan oleh bapaknya. Kita nggak perlu baca full karena nanti durasi ya saudara ya. Kita baca aja langsung ke yang penting-penting aja. Kita buka dulu yuk di Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 13. Saya baca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayah membagi-bagikan harta kekayaan itu antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya miliknya untuk hidup berfoya-foya. Kita stop dulu sampai situ. Pasti saudara sudah kenal dengan cerita ini saudara. Kalau belum, tanda tanya. Waduh, ini selama ini di gereja mana ini saudara? Kalau sampai belum dengar cerita ini. Amin saudara.
sebelum kita bahas tentang, kita belajar tentang kedua anak ini ya, anak bungsu dan anak sulung, saya mau tanya dulu, siapa yang di sini mau hidup bahagia? Boleh angkat tangan. Saya yakin semuanya pasti mau hidup bahagia. Amin saudara. Di sosial media pun kita lihat banyak sekali konten-konten yang seakan-akan terlihat bahagia. Pamer harta kekayaan, pamer kedudukan, pamer koneksi, apapun yang dipamerkan, ke skill, kayaknya hidupnya bahagia. Tapi itu belum tentu saudara. Di sosial media belum tentu kenyataan realita. Sosial media itu hampir semuanya kebohongan. Nggak semua, tapi hampir. Saya berhak untuk bahagia. Kata-kata ini sering dijadikan alasan untuk apa? Berbuat dosa, berbuat yang salah. Kita bisa seakan-akan, yaitu tadi contohnya cerai, meninggalkan rumah, lari dari kenyataan hidup. Intinya apa? Ya berbuat dosa, berbuat salah di mata Tuhan. Tapi hal ini memang wajar. Wajar bukan berarti benar ya saudara ya. Wajar ini karena nggak perlu heran kita. Karena apa? Dari awal pun manusia diciptakan, mereka punya tujuan untuk apa? Hidup bahagia. Dan Tuhan memberi, bisa memberi bahagia, sukacita itu bisa. Cuma kadang kita salah, carinya di tempat yang salah. Itu yang seringkali kita lakukan, kesalahan-kesalahan itu. Dan saya juga melihat banyak, apalagi sekarang ini dengan banyaknya berita-berita yang jelek ya saudara ya, bukan bagus ya, membuat kita apa? Jadi gak bahagia, stres mikirin aduh gimana masa depan, aduh kerjaan kita gimana ini, apakah saya kena PHK atau enggak. Ekonomi memang lagi sulit hari-hari ini, makanya itu. Tapi jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita sama dengan dunia ini. Apa bedanya kita ikut Tuhan kalau sama-sama tidak bahagia atau tidak sukacita? Kita ini seringkali nggak bahagianya karena apa? Kita ini nggak bersyukur. Kita lihat kayak misalkan waktu saya dulu, waktu SMA, saya bilang, oh kuliah itu kayaknya lebih enak deh, lebih bahagia deh, hidupnya lebih santai deh. Nggak setiap hari 8 to 5, 8 to 3, 8 to 2. Jadi datang jam 6, jam 7, pulang jam 2, jam 3. Setiap hari kan kalau SMA kayak gitu. Tapi ketika kuliah sudah longgar ya, kan jam-jamnya nggak seperti di SMA, tapi bisa milih sesuai dengan kemauan kita. Tapi sama, setelah kita menginjak di kuliah, kita mikirnya, kok enakan kerja ya, kerja kita dapat duit. Terus juga kalau misalkan yang freelance, kita bisa sesuka hati, mau kapanpun kerja. Nah, setelah kuliah, setelah kerja, kembali lagi, kok enak SD ya, kita nggak mikir apa-apa. Kalau kerja ini kita nggak menghasilkan, kita bisa di PHK, bisa dikeluarkan. Ini loh, kita cari kebahagiaan itu salah saudara. Kita malah bilang, SMA itu yang terbaik. Waktu masa paling indah itu di zaman SMA. Contoh lagi, yang masih single, yang masih jomblo, pengennya bilang, kalau aku udah punya pacar, nanti enak, ada yang nemenin, ada yang perhatian.
saya bisa bahagia. Terus begitu dapat pacar, ternyata dapat pacar yang high maintenance. Artinya apa? Ya gaya hidupnya tinggi, saudara, yang lebih dari kita. Minimal mobilnya harus dijemput pakai mobil, nggak mau naik motor. Waduh. Terus makannya minta minimal restoran di mall, nggak mau di warung-warung. Susah. Terus bilang, waduh kalau gitu enakan nikah aja. Kalau nikah kan sudah bisa ngerti keuangan, bisa ngatur. Begitu menikah, dipikirnya bisa bahagia, tapi setelah menikah baru tahu rasanya apa. Mikirin air, tagihan listrik, terus sekolah, buat uang buat anak-anak di masa depan sekolahnya. Belum perbedaan selisih pendapat, tahu aslinya gimana. Kalau pacaran kan pasti ada jaim-jaimnya, saudara. Tapi kalau sudah menikah lah, itu keluar semua aslinya. Ini misalkan suaminya atau ya suaminya biasanya ya, yang laki, jarang mandi, waduh bau. Terus kalau yang istrinya, aduh jorok juga, lemari berantakan, nah baru kelihatan. Terus enak ya kalau nanti sudah punya anak, ada terus. Masalahnya itu ada terus, tiap tahapan itu ada terus, saudara. Kita pasti mikirnya, kalau sudah gini enak ya, kalau sudah gini hanya membayangkan. Ya, kita kelihatan di sosial media, enak ya orang pacaran ya. Ya itu yang enaknya. Yang enaknya itu ya banyak. Nggak cuma enaknya aja. Jadi sebenarnya yang membuat kita bahagia itu apa sih? Kapan kita bisa merasakan bahagia itu? Apakah kita memiliki rumah mewah, mobil, pekerjaan, koneksi? Nah, di sini saya mau membahas gimana sih caranya mendapatkan kebahagiaan atau sukacita bisa dibilang dalam versi Alkitab. Kita bisa belajar dari kisah anak bungsu yang hilang itu, di mana dia minta hartanya untuk berfoya-foya. Nah, di sini kan si bungsu ini mencari kebahagiaan. Dia mungkin sumpek di rumah. Dia mencari kebahagiaan. Dan biasanya manusia, ini contoh, ini gambar diri kita sekarang. Anak bungsu ini gambar diri kita sekarang. Ada 2 tempat yang biasanya dicari oleh manusia. Kebahagiaan. Tapi dua-duanya ini tidak tepat. Yang pertama, kita buka di Lukas, kita baca lagi di Lukas 15 ayat ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi yang pertama, manusia ataupun anak bungsu ini mencari kebahagiaan itu lewat apa? Keduniawian. Keduniawian ini sangat sering dijadikan tempat untuk mencari kebahagiaan. Saya berasumsi bahwa anak bungsu ini yaitu capek di rumah, sumpek, bosen, pengen sesuatu yang baru. Akhirnya dia pergi ke luar negeri. Dia minta ke papanya untuk harta warisannya untuk bersenang-senang. Untung loh ini papanya baik ya, saudara ya. Coba kalau di Indonesia, kamu ini anak kurang ajar, papa belum meninggal kok sudah minta harta warisan. Pasti nggak dikasih, saudara, kalau di Indonesia. Kurang ajar ini anaknya. Kita banyak berpikir bahwa dari dunia ini
kita bisa bahagia. Yang paling gampang mikirnya apa? Uang. Oh, kalau kita punya banyak uang pasti bahagia. Tapi ya banyak juga yang udah kaya tapi nggak bahagia. Kita juga lihat akhirnya hidupnya anak si bungsu. Kita sudah semua tahu akhirnya apa? Bahagia nggak? Enggak, saudara. Kita lanjut di ayat yang ke-14 dan 15. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ini hasilnya, nggak bahagia. Saya yakin papanya ini orang yang kaya. Kalau enggak ya kan nggak mungkin dia bisa kasih harta warisan. Itulah yang terjadi sekarang ini di kalangan manusia di dunia ini. Mencari uang secara halal dan gak halal, saudara. Untuk bisa beli apa? Biasanya sih ya cenderung gak halal. Halal maksudnya gak benar ya, saudara ya. Untuk apa? Ya bisa beli barang mewah, rumah, mobil yang dia mau. Tapi ujungnya ya dia gak menemukan kebahagiaan itu. Tujuannya apa? Untuk memuaskan keinginannya yang nggak ada batas. Ya tahu sendiri manusia ini keinginannya nggak ada batas. Sulit untuk bersyukur. Aku udah dapat segini, pengennya segini, pengennya, apalagi angka is unlimited, number is unlimited. Dari 100 juta jadi 1M, 1M 10M, 10M 100M, 1T. Nggak ada habisnya, saudara. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga ketika kita mendapatkan hal yang kita inginkan, itu kita senang. Ada. Bahagia itu ada. Kayak beli HP baru, tas baru, mobil baru buat yang cowok biasanya. Tapi apa? Sifatnya itu sementara. Kayak HP misalkan, baru beli. Yalah paling 1-2 bulan dirawat, ditaruhnya pelan-pelan. Setelah lewat itu mulai agak dibanting sedikit walaupun ke kasur. Tapi setelah itu di meja, sudah taruh aja, sudah 1 tahun. Udah. Kadang berani gak pakai casing. Udah, biasanya cuma 1-3 bulan pertama aja HP itu disayang-sayang. Ini ada cerita, ada seorang chef terkenal, dia juga seorang food critic. Jadi dia itu kerjanya cuma nilai, ngejudge makanan-makanan di restoran yang mahal. Dia itu dibayar untuk ngejudge loh, saudara. Bayangkan betapa enaknya kerjaan itu. Dia itu dijemput dengan first class, pesawat ya maksud saya, diantar dengan limosin, dikasih makan gratis. Kalau orang lain biasa itu harus booking berbulan-bulan, ini dia diundang. Dia hanya mengkritik makanan restoran itu, tapi endingnya apa? Dia gantung diri di hotelnya. Bayangkan itu sudah kerjaan yang kurang enak apa? Kamu udah gak perlu hidup untuk makan untuk hidup, tapi ya udah menikmati wes. Maksud saya kamu gak perlu kerja untuk makan. Kamu malah makan itu dibayar, saudara. Betapa enaknya itu. Banyak juga artis, orang-orang kaya yang punya segalanya, tapi apa? Diakhiri dengan bunuh diri. Di situ membuktikan bahwa kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Kita baca di Pengkhotbah 1 ayat yang kedua. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ini Salomo, saudara, yang bilang. Ini orang yang terkaya, punya segalanya. Punya harta tahta, kalau untuk laki ya harta tahta wanita. Dia punya 1000 total.
700 dan 300, 700 istri dan 300 gundik. Bayangkan, dia ini punya segalanya, tapi dia bilang semuanya itu sia-sia. Maka dari itu, kalau kita mencari kebahagiaan itu di dunia, kita akan gagal, gak akan mendapatkannya. Itu yang pertama, saudara. Carinya biasanya manusia itu di keduniawian. Lalu yang kedua apa? Kita baca selanjutnya di Lukas 15 ayat ke-25 sampai 30. Tetapi anaknya yang sulung, sekarang yang sulung, yang tadi yang bungsu, dia nyarinya di luar, di duniawi. Sekarang kita ke anak yang sulung. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat di rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kita stop sampai sini. Jadi yang kedua, kita bisa lihat di mana kita biasanya mencari kebahagiaan. Yang pertama tadi apa? Keduniawian. Yang kedua adalah perbuatan kita. Anak bungsu ini, anak yang sulung. Anak yang sulung itu mungkin sama seperti kita. Kita sudah taat melayani Tuhan, gak pernah pesta pora, gak pernah dunia malam, hanya ke gereja. Alim lah istilah kata kalau di bahasa dunia. Gak pernah macem-macem, gak pernah neko-neko, udah lurus saja ke gereja melayani. Gak pernah rokok, gak pernah narkoba, gak pernah minum. Tapi juga gak bahagia loh ini si sulung. Kenapa? Karena dia merasa apa yang dilakukan semua itu apa? Sia-sia. Kita sudah ke gereja melayani perpuluhan, melakukan apa yang hal baik untuk Tuhan, supaya Tuhan baik supaya Tuhan membalas maksudnya. Taat sama Tuhan, tapi tetap kecewa karena kita mencari kebahagiaan itu lewat perbuatan kita. Maksudnya apa? Kita pasti meminta imbalan. Sifat dasar manusia. Kenapa masih kecewa? Karena yaitu perbuatannya tidak dibalas dengan setimpal. Kita ini pengen timbal balik dari Tuhan. Tuhan, aku lo sudah melayani, aku lo sudah perpuluhan. Tapi kok Tuhan ya gak nolong aku, Tuhan kok gak menepati janjinya. Pamrih saudara. Ini kita melakukan semuanya itu gak tulus. Kita pengen Tuhan membalas. Memang kadang pelayanan itu gak semua dihargai. Petrus contohnya, melayani Tuhan dianiaya. Paulus memberitakan Injil apa? Di penjara. Stefanus menginjil di rajam batu. Ayub hidup benar, malah kehilangan semuanya. Kalau saudara mengikuti ibadah dan hanya untuk mengharapkan sesuatu dari Tuhan yang baik ya maksudnya, ya siap-siap Anda gak bahagia. Karena gak semua yang kita lakukan itu dibalas oleh orang yang di sekitar kita, juga Tuhan. Yang sesuai yang kita harapkan ya maksudnya. Terus kalau di dunia gak dapet dan lewat perbuatan kita juga gak dapet, terus di mana
kita bisa dapat kebahagiaan? Jawabannya, kebahagiaan itu bukan datangnya dari luar, tapi datangnya dari dalam diri kita sendiri. Yaitu apa? Sukacita. Kita apa? Punya roh sukacita. Tuhan sudah kasih itu kepada kita. Kita harus membuatnya bertumbuh, sukacita itu. Kalau saudara mencari kebahagiaan yang kekal di luar sana, nggak akan ada. Semua yang ada di sekitar kita, entah itu makhluk hidup ataupun bukan, itu semuanya pasti pernah mengecewakan. Barang pasti pernah mengecewakan. Manusia apalagi. Siapapun, orang terdekat kita, orang yang kita sayangi, pasti pernah membuat kita kecewa. Maka dari itu, carilah kebahagiaan itu di dalam diri kita, yaitu sukacita. Sukacita itu akan kekal dalam hidup kita. Sekarang gimana caranya? Pasti ada yang bertanya, enak ngomong. Nah, gimana caranya untuk sukacita? Kita baca di Lukas 15 ayat 17 sampai 19. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makannya, tetapi aku di sini kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kita lompat langsung ke ayat 29. Tetapi ia menjawab katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku mendengar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Caranya yang pertama, kita harus kenali Tuhan ini sebagai Bapa. Kedua, anak ini nggak mengenali sebagai Bapa. Anak bungsu menganggap bapaknya ini apa? Mesin ATM. Hanya kalau dia minta, dikasih. Dia butuh uang, dikasih. Dia butuh apa, dikasih. Kalau yang sulung menganggap bapaknya sebagai majikan. Kalau aku benar, aku dikasih gaji. Aku dikasih bonus kalau aku pinter, kalau aku taat, kalau aku accomplish sesuatu, berhasil melakukan sesuatu, aku harus dikasih apresiasi, bonus. Jadi itu yang membuat mereka gak bahagia. Dia gak mengenal bapaknya, gak punya identitas bapa dan anak yang benar. Saudara, ini bukan, kita semua ini anak Tuhan, bukan pegawainya Tuhan, saudara. Dan Tuhan itu juga bukan majikan kita, bukan mesin ATM juga. Jangan jadikan Tuhan ini sebagai majikan dan mesin ATM. Kalau kita minta, Tuhan minta mobil, Tuhan minta tas, Tuhan minta sesuatu yang duniawi. Bukan gak boleh, tapi kan jangan sampai hal itu yang membuat kita sampai menaruh harapan yang berlebihan. Karena kalau Tuhan gak kasih, ya saudara pasti akan kecewa. Lalu apa sih identitas Bapa yang benar? Yang pertama, mengasihi anaknya tanpa pemberi. Ini timbal balik ya saudara. Jadi caranya menjadi identitas Bapa dan anak yang benar itu dari segi ayahnya mengasihi anaknya tanpa pemberi. Sedangkan
anaknya, mengasihi ayahnya tanpa pamrih. Yang kedua, semua miliknya adalah milik anaknya. Sukacita di surga itu ada dalam hati kita. Kita ini diberi loh sama Tuhan roh sukacita, Roh Kudus yang bisa menghibur kita. Selalu ya memberi yang terbaik buat anaknya. Kalau kita sudah ngerti, oh bab Tuhan itu seperti tiga ini, kita nggak perlu ragu, kita pasti nggak kecewa, karena kita yakin, oh Tuhan pasti kayak gini, Tuhan pasti kayak gini. Kita sudah mengenal. Tapi kalau belum kenal, kalau kita cuma anggap Tuhan mesin ATM bukan Bapa, ya kita cuma minta kalau ada perlu, kita datang cuma ada perlu. Nah, itu nggak benar saudara. Jadi kalau mau bahagia jangan anggap Tuhan itu bos atau majikan. Tuhan tetap mengasihi kita dalam kondisi apapun. Yang setuju katakan amin. Kita nggak perlu cari, ini saya garis bawahi, saya stabilo. Saudara dengarkan, kita tidak perlu cari kebahagiaan di mana-mana, tetapi carilah pada pribadi Yesus. Saya ulangi, kita tidak perlu mencari kebahagiaan di mana-mana, tetapi carilah pada pribadi Yesus. Itu yang pertama, saudara. Caranya mendapatkan sukacita, yaitu, sudah lupa saudara, jangan sampai ya saudara, kenali Tuhan ini sebagai Bapa. Oke, tadi ada 3. Mengasihi anaknya. Kita harus tahu kalau Tuhan itu pasti mengasihi anaknya tanpa pamrih. Semua milik Tuhan itu sama dengan milik kita. Selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau kita sudah punya mindset itu, kita nggak mungkin kecewa sama Tuhan. Yang kedua, cara yang mendapat sukacita, kita nggak mungkin sedih ya saudara. Yang kedua, kita buka di Lukas 15 ayat ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Yang kedua, ini adalah belajar melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas. Ini susah saudara. Tanpa pamrih. Anak sulung ini marah karena dia nggak ikhlas dalam menaati peraturan yang sudah ditetapkan sama Tuhan, Bapaknya. Kita sudah melayani tapi nggak dihargai. Ya sudah, harus ikhlas. Kita sungguh-sungguh tapi belum diberkati. Ya itu harus ikhlas. Sungguh-sungguhnya ini bukan karena diberkati, tapi karena memang kita ini butuh sama Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita membalas cinta kasih Tuhan. Bukan kita ini nyembah Tuhan, kita memuji Tuhan sungguh-sungguh supaya Tuhan itu memberkati kita. Itu adalah mindset yang salah. Coba ubah mindset kita, melayani Tuhan itu bukan karena diberkati, tapi memang melakukan perintah Tuhan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Mindsetnya itu yang harus diubah. Makanya saya nggak setuju kalau misalkan ada hamba Tuhan yang ngomong, ayo layani Tuhan supaya kamu diberkati. Aduh, itu yang membuat pikiran kita salah jadinya. Kita fokus ke diberkati Tuhannya. Ya udahlah, aku melayani supaya diberkati lah. Pas nggak diberkati kecewa. Tapi kalau kita ngomongnya, ayo layani Tuhan. Tuhan loh sudah banyak baik, sudah banyak menolong kamu. Nah, oh iya sih, Tuhan sudah baik, aku mau membalas cinta kasih Tuhan lah. Beda, mindsetnya tuh, motifnya beda. Paham ya saudara ya? Jadi dengan hal dua ini, kalau kita lakukan ya saudara, kita akan mendapatkan sukacita, hidup kita nggak sedih. Kita mempunyai sukacita yang kekal, yang berasal dari Tuhan. Amin saudara. Jadi demikianlah firman Tuhan hari ini. Supaya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat saudara,
dan kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa mendapatkan sukacita yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin Tuhan, firman Tuhan hari ini Tuhan, kami mau Tuhan terus taat sama Tuhan, bukan terpaksa, bukan karena ada mau diberkati sama Tuhan ataupun dijawab doa kita, tapi benar-benar karena kita tulus. Kita nggak mau Tuhan menganggap Tuhan ini sebagai hanya mesin ATM ataupun majikan Tuhan. Kami mau Tuhan menganggap Tuhan ini sebagai Bapa yang baik kepada anaknya. Kami mau mendapatkan sukacita itu hanya di dalam diri kita, yaitu sukacita yang daripada Tuhan yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Bukan di dalam dunia ini. Dunia ini hanya sifatnya sementara. Sebentar. Tapi kalau dengan sukacita yang dari Tuhan, itu kekal. Kami mau mendapatkan itu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk bisa mendapatkan itu. Kami mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau menaruhnya, merenungkan, melakukan supaya benih itu tidak jatuh dalam tanah yang kasar, keras, tapi jatuh dalam tanah yang subur supaya bisa bertumbuh dan berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.